Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda al-mahdi al-hadi ila siratul mustaqim. Sahabat Rumi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, muncul pertanyaan tentang mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Menyusul setelah itu muncul pertanyaan, apakah pewaris tunggal beliau yaitu Sayyiduna Al-Mahdi akan mi'raj sebagaimana penghulunya juga mi'raj nanti di akhir zaman. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan yuwati ismuhu ismi, namanya serupa dengan namaku, artinya adalah pengetahuannya sama dengan pengetahuanku, ma'rifatnya sama dengan ma'rifatku, karakternya sama dengan karakterku. Lalu muncul pertanyaan, apakah karakter mi'raj pun juga dialami oleh Sayyidina Mahdi sebagaimana dialami oleh kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita merujuk kepada alasan kenapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat-riwayat yang kita ketahui, yang pertama Allah memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua untuk menghibur beliau, dan yang ketiga adalah menjemput perintah-perintah amalia seperti salat 5 waktu sehari dan semalam, yang sebelumnya 50 waktu dalam sehari dan semalam. Kalau ditanyakan apakah Sayyidina Al-Mahdi juga akan dimi'rajkan, yang pertama kita akan bahas dari dua sisi. Yang pertama sisi jasadi, yaitu sisi fisik. Sayyidina Muhammad mi'raj fisik untuk menjemput perintah atau menjemput syariat salat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada kepentingan syariat yang Allah lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita mengetahui bahwa Sayyidina Al-Mahdi adalah pewaris Rasulullah, artinya beliau mewarisi apa yang sudah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejauh riwayat yang kita terima, tidak ada atau belum ditemukan riwayat apakah Sayyidina Al-Mahdi pun akan dimi'rajkan secara fisik, karena tidak ada kepentingan untuk menjemput perintah salat atau ibadah-ibadah lainnya, karena sudah diambil oleh kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi fisik. Kemudian dari segi ruhani. Nah, ini yang menarik teman-teman semuanya, sahabat Rumi. Dalam sebuah riwayat disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya, terangkatnya rohani orang mukmin. Siapa mukmin yang sejati? Yang pertama tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pewaris beliau. Itulah pewaris sejati Rasulullah. Ketika Rasulullah mampu dimi'rajkan rohaninya di dalam salat, maka tentu pewaris beliau juga Allah mampukan, Allah mi'rajkan rohaninya. Mi'raj rohani akan menjadi konsumsi rohani bagi Imam Mahdi ini. Artinya setiap saat rohaninya mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana rohani Rasulullah juga mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tadi disebutkan, salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Orang mukmin di sini adalah mukmin secara umumnya. Jika mukmin biasa Allah katakan ada mi'rajnya di dalam salat, lalu bagaimanakah dengan sang Rasul dan sang pewarisnya? Tentu salat mereka lebih utama menjadi tempat mi'rajnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mauhibah laduni, ilham yang diterima oleh Sayyidina Al-Mahdi itu adalah buah dari mi'raj rohani beliau. Secara fisik mungkin beliau tidak akan mi'raj lagi, tidak ada prosesi mi'raj sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjemput syariat, karena syariat sudah final dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penerus, sebagai pewaris, beliau hanya menjalankan apa yang sudah ada. Namun demikian, itu hanyalah persoalan fisik. Rohani tetap bermi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.